pinggir jalan sepanjang hari. Tak disangka, saat ini, dua wanita cantik masuk dan ingin berbagi meja dengannya. Namun pria itu belum menyadarinya. Alhasil, beberapa preman melangkah maju dan ingin terlibat dengan para wanita cantik. Ketika melihat dua wanita cantik itu tidak senang, preman itu marah dan ingin membalikkan meja. Namun mejanya tidak bergerak sama sekali. Preman itu merasa malu, dan segera memerintahkan bawahannya untuk membawa kedua wanita itu. Tak disangka, saat ini, sesosok bayangan melewati sekelompok preman. Saat preman itu bereaksi, ia menemukan jika celananya sudah terlepas. "Mengapa kalian tertawa? Hari ini, aku pasti akan menghancurkanmu." Sekelompok preman itu marah dan hendak memberi pelajaran kepada pria itu. Namun sebelum mereka mendekatinya, pria itu muncul dan menghempaskan mereka semua. Preman itu bahkan lebih sombong lagi. Dia dengan lantang mengatakan bahwa kakaknya adalah bos di sini. "Jika dia datang, dia pasti akan menghancurkanmu." Benar saja, begitu dia selesai berbicara, bos preman itu datang dan berkata, "Beraninya kamu menyentuh orang-orangku, sepertinya kamu bosan hidup." Setelah berbicara, dia mengambil tusuk sate dari meja, dan melemparkannya ke pria itu. "Jilat hingga bersih, lalu tundukkan kepalamu 3 kali di hadapan saudara-saudaraku ini. Aku akan memaafkanmu malam ini." Sudah 5 tahun tidak kembali ke Fantan, namun kondisi Trian di sini sangat memprihatinkan. Trian, berbicara tentang Trian, bos preman sangat senang, dan mengatakan bahwa kepala departemen Trian saat ini adalah pamannya. Dia juga berkata, "Jika kamu menyentuhku hari ini, kamu pasti akan mati dan menjadi sasarannya. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Bahkan jika dia adalah kepala departemen Trian dan berdiri di hadapanku, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Menurutmu, kamu benar-benar bosan dengan hidup." 3 menit. "Oke, aku akan memberimu waktu 3 menit untuk mengucapkan kata-kata. Beritahu kepala departemen Trian, Truong Menhao. Dalam waktu 3 menit, datanglah ke Hoatu Grill untuk menemuiku. Jika dia belum tiba pada waktunya, dia tidak akan lagi menjadi kepala departemen Trian." "Siapa itu?" "Ini panggilan telepon dari Lang Soai. Memujimu karena telah membesarkan keponakan dengan baik. Dia juga memberimu batas waktu 3 menit, untuk pergi ke restoran barbecue Hoatu. Jika tidak, posisimu sebagai kepala departemen Trian, tidak diperlukan lagi." Kepala departemen Trian, bahkan aku yang menjadi keponakannya juga tidak bisa bertemu dengannya, dan kamu menyuruhnya tiba di sini dalam waktu 3 menit. Jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu itu tidak akan berhasil? Masuk akal, sepertinya kamu benar-benar orang desa yang tidak mengetahui apapun. Saudara-saudaraku, serang dia." "Truong Long, siapa yang memberimu keberanian ini?" "Sialan, beraninya kamu tidak menghormati Lang Soai." Kepala departemen Trian, Truong Menhao, memberi hormat kepada Lang Soai. "Lang Soai, kamu benar-benar buta? Bagaimana kamu tidak melihat Lang Soai? Cepat berlutut dan memohon ampun padanya." "Lang Soai, aku tahu aku salah." "Siapa nama salah satu temannya?" "Tuan Dao. Baru saja, dia melecehkan 2 wanita ini. Kalian harus kembali dan menyelidikinya dengan benar. Keponakanmu harus didisiplinkan dengan hati-hati. Jangan habiskan waktu seharian bersama teman yang tidak berharga. Jika ada kejadian serupa, kamu tidak bisa menjadi kepala departemen Trian lagi. Panggil Tondao ke sini, lihat apakah aku bisa mematahkan kakinya." Saat ini, Tondao mungkin sedang menginap di Hotel Fantan, dan bersama kecantikan nomor 1, So Tan Giao. "Apa? Siapa yang kamu bicarakan?" Sejak 5 tahun lalu, So Tan Giao adalah wanita yang menghabiskan waktunya bersama banyak pria. 5 tahun lalu, So Tan Giao adalah istriku. "Tuan Dao, Tuan Dao, aku mohon, tolong bantu aku menemukan putriku." "So Tan Giao, aku tidak menyangka jika hari ini, kamu memohon kepadaku. Aku tidak menyangka kamu menjadi wanita seperti ini. Apakah kamu adalah bawahan So Tan Giao? Aku berbicara padamu, kamu berani memukulku." "So Tan Giao, jangan berharap untuk mengetahui keberadaan putrimu. Itu 5 tahun yang lalu. Jadi apa hubungannya denganmu? Jika kamu berani memukulku, kamu pasti akan mati hari ini." "So Tan Giao, ada apa dengan putriku?" "Itu putriku, apa hubungannya denganmu? Kamu main-main di luar, aku tidak peduli. Tapi kamu harus memberitahuku, ada apa dengan putriku? Kamu bajingan, apa urusanmu denganku? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengendalikanku?
Aku akan memberimu waktu 5 menit. Selidiki dan cari keberadaan putriku. Bagaimanapun, dia adalah putriku. Mengapa kamu lebih memilih memohon kepadanya, dan tidak mengizinkanku untuk membantu? Selama 5 tahun, kamu tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Mengapa kamu bertanya, Sotan Giao, Lang Soai? Aku mengetahui berita tentang putrimu diculik. Lang Soai, mungkin kamu salah paham dengan Nona So. Aku baru saja menyelidikinya. Setelah Doan-Doan ditangkap, Nona So pergi untuk meminta bantuan orang lain. Namun tidak ada seorang pun yang mau membantunya. Ton Dao menginginkannya, Nona So tidak punya pilihan lain untuk dapat menemukan Doan-Doan. Aku tahu, Kepala Departemen Truong Menhao. Hormat kepada Lang Soai. Bagaimana situasinya? Di lokasi kejadian ditemukan 2 preman. Keduanya dibunuh oleh orang lain dengan pisau. Aku juga menemukan sepatu seorang gadis kecil. Gadis ini, jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Mengetahui terlalu banyak tidak ada gunanya bagimu. Aku mengerti, selidiki identitas kedua preman ini, dan orang-orang yang melakukan kontak dengan mereka. Jika ada orang yang mencurigakan, segera laporkan padaku. Aku mengerti, kamu sendiri yang bertanggung jawab atas masalah ini. Jangan ungkapkan identitasku. Nona So dan keluarganya tinggal di lantai pertama. Aku harus bertemu dengan mereka. Awalnya, ibu memintamu untuk meninggalkan anak haram itu. Mengapa kamu tidak mendengarkanku? Doan-Doan bukan anak haram, dia memiliki seorang ayah. Jika dia memiliki seorang ayah, di mana ayahnya? Sudah 5 tahun. Pernahkah dia mengkhawatirkan kalian? Ayah, tolong datang menemui kakek sekali lagi. Biarkan kakek mengirim seseorang untuk menemukan Doan-Doan. Ayah sudah meneleponnya, tetapi kakek tidak menjawab telepon. Sotan Giao, kapan aku akan sadar? Keluarga So tidak lagi ada hubungannya dengan kami. Apakah kamu mengerti? Bu, tolong berhenti mengucapkan beberapa patah kata. Kakak sudah sangat sedih. Apakah aku salah? Jika bukan karena dia, apakah kita akan terancam? Selama beberapa tahun terakhir, aku telah menanggung kritik dari orang lain. Apakah itu tidak cukup? Ibu dan ayahmu juga diusir dari keluarga So karena kamu. Bukankah kita sudah cukup menderita? Halo, aku mencari Sotan Giao. Kenapa kamu ada di sini? Aku tidak ingin bertemu denganmu, pergilah. Tan Giao, maafkan aku. Sebelumnya, aku salah paham terhadapmu. Faktanya, aku adalah seorang ayah yang tidak memenuhi semua tanggung jawabku. Tapi saat ini, yang paling penting adalah menemukan Doan-Doan. Jika tidak, maka akan lebih berbahaya. Apakah kamu ayah Doan-Doan? Tahukah kamu jika kamu menyakiti seluruh keluargaku? Apa yang sedang kamu lakukan? Anak-anak, lepaskan ibu. Dialah yang menyebabkan kita menderita seperti ini. Ibu harus membunuhnya. Aku minta maaf. Aku berhutang budi kepada seluruh keluargamu. Tolong percaya padaku. Mulai sekarang, hal-hal yang telah hilang dari kalian, aku akan membayarnya 100 kali lipat. Seperti yang diharapkan, memang benar kalian ada di sini. Hari ini aku tidak akan mengulitimu, tapi aku akan mengubah nama belakangmu menjadi sama dengan namaku. Siapa dia? Tuan muda tertua di keluarga Ton. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu sekarang, pergilah. Jika tidak, kamu akan menanggung semua konsekuensinya. Dia adalah putra tertua di keluarga Ton. Tuan muda Ton, siapa yang mengalahkanmu seperti itu? Tanyakan pada putrimu. Bibi, akulah yang memukulnya. Aku memperingatkanmu, jika Sotan Giao tidak bisa memberiku penjelasan yang memuaskan, aku akan menangani seluruh keluargamu. Tuan muda Ton, jangan marah. Sekarang, aku akan memberitahunya untuk meminta maaf kepadamu. Bu, kita harus mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Lepaskan ibu, ibu harus memberitahunya untuk meminta maaf kepada Tuan muda Ton. Bisakah kamu mendengarnya? Kamu harus segera meminta maaf kepada Tuan muda Ton. Seluruh keluarga kami tidak dapat menahannya lagi. Apakah kamu benar-benar ingin kami mati? Aku akan berlutut di hadapanmu. Jangan lakukan itu. Apakah kalian sudah selesai berakting? Aku akan memberitahumu secara perlahan. Jika kamu tidak ingin terlibat dengan mereka, patahkan salah satu lengan dan kakimu. Jika kamu melakukannya, aku akan memaafkanmu. Jika tidak, jangan khawatir, aku ada di sini. Percayalah padaku. Apakah kamu bosan hidup? Jika kamu tidak ingin mematahkan tangan dan kakimu, aku akan segera mengirim seseorang untuk merobohkan rumah ini. Jika kamu ingin mematahkan tangan dan kaki orang lain seperti itu, maka aku akan menyelesaikannya untukmu.
Begitu juga yang lain, patahkan salah satu lengannya. Ya Tuhan, apakah kamu benar-benar mematahkan tangan dan kaki Tuan Muda Ton? Kita sudah selesai, kali ini kita sudah selesai. Bibi hanya terlalu marah. Kalian bisa membawanya kembali ke kamarnya. Bibi harus istirahat. Pergilah. Jika tidak, setelah Ton Dao bangun, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Tan Giao, aku belum selesai berbicara tentang Doan-Doan. Pikirkanlah dengan hati-hati, apakah ada hal istimewa yang terjadi pada semua orang akhir-akhir ini? Keluarga Ton adalah keluarga terbesar kedua di Fantan. Kamu tidak bisa melawannya, Tan Giao. Jangan khawatir, tidak akan ada yang terjadi. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Cepat pergi, jika tidak kamu akan mati. Tan Giao, bisakah kamu tenang dulu? Jangan khawatir dengan keluarga Ton. Pikirkan baik-baik. Apakah ada hal istimewa yang terjadi pada semua orang akhir-akhir ini? Tidak ada hal yang istimewa. Aku ingat kejadian yang aneh. Apa itu? Hari itu Doan-Doan terluka. Aku membawanya ke rumah sakit swasta untuk membalut lukanya. Dokter memeriksa golongan darahnya. Biasanya, tidak memerlukan tes darah hanya untuk membalut luka. Dan hari itu, aku juga melihat laporan golongan darah dari banyak anak yang lain. Rumah sakit apa? Apa nama rumah sakitnya? Cepat bawa aku ke sana. Bajingan, siapa kamu? Apakah itu dia? Siapa kalian? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan memanggil keamanan. Aku hanya bertanya sekali. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan mengirimmu pergi menemui Raja Neraka. Apa yang ingin kamu tanyakan? Untuk siapa kamu bekerja? Anak-anak dengan golongan darah yang sama. Siapa yang membawa mereka pergi? Bawahan Tuan Hoa Lang memaksaku untuk melakukannya. Siapa dia? Dia adalah bawahan terkuat dari Tugia. Tugia yang mana? Doan Tuhai. Dia adalah bos pasukan bawah tanah Fantan. Tan Giao, kamu harus pulang dan menungguku. Tidak, aku akan pergi bersamamu. Pergilah, aku pasti akan menyelamatkan Doan-Doan. Tidak, aku harus pergi bersamamu. Kak, cepatlah lari bersama Tuan Lang. Cepat tinggalkan Fantan. Orang-orang dari keluarga Ton mencari kalian berdua. Tienna, Tan Giao, apa yang terjadi? Aku tidak membutuhkanmu untuk memperhatikanku. Kamu harus segera meninggalkan Fantan. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ikuti dia dan lihat apa yang terjadi. Berikan juga lokasi Doan Tuhai padaku. Ya, Tuan, lama tak jumpa. Itu benar. Kamu lebih cantik sekarang. Sore ini, Tinhai Hotel tidak mengizinkan tamu masuk. Adakah yang membuka bisnis seperti ini? Tahukah kamu siapa aku? Saat ini, Tugia sedang mengadakan pesta ulang tahun. Tugia, ayo pergi. Tugia, lama tak jumpa. Tugia, semoga Tugia diberkati seperti Dong Hai. Aku sangat berterima kasih kepada kalian semua. Apa yang sedang terjadi? Aku juga datang untuk mendoakanmu. Tugia, semoga beruntung. Tak disangka, ada yang berani datang ke pesta ulang tahun Tugia dan menimbulkan masalah. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Jika kamu ingin mati, datanglah untukku. Wah, menurutku kamu benar-benar tidak masuk akal. Siapa kamu? Di mana Doan-Doan? Siapa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu memiliki satu kesempatan terakhir. Jangan menguji kesabaranku. Keluarga Loi dari keluarga pertama Fantan. Dia menyuruhku mencari seorang gadis dengan jantung yang kuat, untuk didonorkan kepada keponakannya. Jantung Doan-Doan sangat cocok. Jadi, di mana dia sekarang? Tidak ada rumah sakit di Fantan yang memenuhi syarat untuk operasi. Jadi mereka membawanya ke Giangtan untuk operasi. Apa yang terjadi? 1 jam lagi, mereka akan berada di ruang operasi. Bahkan jika kamu pergi ke sana sekarang, aku khawatir kamu tidak akan bisa tiba tepat waktu. Tunggu, bos. Apakah kamu baik-baik saja?